Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Cevalevi. Saya mewakili kelompok 3 dari kelas 12 IPS 3. Saya akan menjelaskan mengenai dinamika ekonomi dan sosial di masa Orde Baru. Pelaksanaan Revolusi Hijau masa Orde Baru. Revolusi Hijau atau Green Revolution merupakan suatu revolusi produksi biji-bijian dari hasil penemuan-penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari berbagai varietas gandum padi dan jagung yang mengakibatkan tingginya hasil panen komoditas tersebut. Tujuan revolusi hijau adalah mengubah petani-petani gaya lama atau peasant menjadi petani-petani gaya baru atau farmers. Memodernisasikan pertanian gaya lama guna memenuhi industrialisasi ekonomi nasional. Revolusi hijau ditandai dengan semakin berkurangnya ketergantungan para petani pada cuaca dan alam karena peningkatan peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peningkatan produksi bahan makanan. Latar belakang munculnya revolusi hijau adalah karena munculnya masalah kemiskinan yang disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat dan tidak sebanding dengan peningkatan produksi pangan. Sehingga dilakukan pengontrolan jumlah kelahiran dan meningkatkan usaha pencarian dan penelitian bibit unggul dalam bidang pertanian. Upaya ini terjadi didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Thomas Robert Malthus. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menggalakkan revolusi hijau ditempuh dengan cara yang pertama, intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian di Indonesia dikenal dengan nama Panca Usaha Tani yang meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan, irigasi, dan pemberantasan hama. Dan yang kedua, ekstensifikasi pertanian. Yang ketiga, diversifikasi pertanian. Dan yang keempat, rehabilitasi pertanian. Pelaksanaan Revolusi Hijau masa Orde Baru. Pelaksanaan penerapan Revolusi Hijau. Pemerintah memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada petani. Kedua, kegiatan pemasaran hasil produksi pertanian berjalan lancar seiring perkembangan teknologi dan komunikasi. Tumbuhan yang ditanam terspesialisasi atau yang dikenal dengan monokultur, yaitu menanami lahan dengan satu jenis tumbuhan saja. Pengembangan teknik kultur jaringan untuk memperoleh bibit unggul yang diharapkan, yang tahan terhadap serangan penyakit dan hanya cocok ditanam di lahan tertentu. Petani menggunakan bibit padi hasil pengembangan Institut Penelitian Padi Internasional atau RRI, International Rice Research Institute, yang bekerja sama dengan pemerintah. Bibit padi unggul tersebut lebih dikenal dengan bibit IR. Pola pertanian berubah dari pola subsistensi menjadi pola kapital dan komersialisasi. Negara membuka investasi melalui pembangunan irigasi modern dan pembangunan industri pupuk nasional. Pemerintah mendirikan koperasi-koperasi yang dikenal dengan KUD atau Koperasi Unit Desa. Pembangunan infrastruktur di bidang pertanian. Pembangunan sektor pertanian menjadi prioritas utama sehingga dicanangkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian berupa rehabilitasi irigasi, penggunaan bibit unggul, pemupukan secara baik, dan pemberantasan hama. Di bidang industri yang cukup menonjol perkembangannya dari industri elektronik dan industri yang berkait dengan teknologi komunikasi dan informasi. Salah satu bukti keberhasilan ada didirikannya industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN di Bandung. Bidang pertambangan. Hasil pertambangan yang cukup besar di Indonesia adalah minyak bumi. Timah merupakan hasil tambang yang penting setelah minyak bumi. Hasil pertambangan timah terus mengalami peningkatan apalagi setelah dilakukan penambangan timah lepas pantai. Tambang emas juga mengalami peningkatan seperti penambangan emas di Cikotok. Selain itu, penambangan intan juga mulai dikembangkan. Di bidang energi, Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) di Karangkates, Jawa Timur, dan Diamkanan di Kalimantan Selatan. Pusat Listrik Tenaga Uap (PTU) di Keramasan, Palembang, dan di Tanjung Priok, Jakarta. Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Semarang dan di Belawan, Medan. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Padang, Pekanbaru, dan Bengkulu. Di bidang prasarana, pembangunan bidang prasarana menyangkut bidang irigasi, perhubungan, dan pendidikan. Upaya perbaikan dan pembangunan prasarana dilakukan dalam pembangunan bendungan seperti Bendungan Karangkates di Jawa Timur, Bendungan Kedung Ombo di Jawa Tengah, dan Bendungan Riamkana di Kalimantan Selatan. Transmigrasi dan tenaga kerja. Upaya memeratakan kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah mengembangkan program transmigrasi dari daerah Jawa yang padat penduduknya ke daerah yang penduduknya masih jarang. Pemasyarakatan P4. Untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, pemerintah Orde Baru mengadakan program-program pengayatan dan pengamalan Pancasila P4. Pelaksanaan P4 merupakan acuan bagi semua kelompok masyarakat untuk mempraktikkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Berdasarkan penetapan MPR 1978, dibentuklah Badan Pengamalan dan Pelaksanaan Pedoman Pengayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang bertugas menyelenggarakan dan menyusun materi pemasyarakatan P4 dalam masyarakat. Pemasyarakatan P4 tersebut dilaksanakan dalam bentuk penataran yang diselenggarakan di berbagai jenjang pendidikan sejak SMP hingga perguruan tinggi. Selain itu, pemasyarakatan P4 juga dilaksanakan oleh aparatur negara melalui upacara yang diselenggarakan setiap tanggal 17 setiap bulan, setia dan menyaman cara pandangan antara masyarakat dan pemerintah Orde Baru. Namun pelaksanaan
P4 terbukti tidak efektif menanamkan nilai Pancasila karena dilakukan dengan pola indoktrinisasi. Hal tersebut tercermin dari perilaku aparatur negara yang sangat bertolak belakang dengan konsep P4, itu merupakan budaya KKN para aparatur negara pada masa Orde Baru. Program Keluarga Bencana. Gerakan Keluarga Bencana atau KB yang kita kenal sekarang awalnya dipelopori oleh beberapa orang tokoh, baik di dalam maupun di luar negeri. Sejak saat itulah berdirilah perkumpulan-perkumpulan KB di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang mendirikan PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, pada 23 Desember 1957. Perkembangan awal KB di Indonesia. Pada Januari 1967 diadakan Simposium Kontrasepsi di Bandung yang diikuti oleh masyarakat luas melalui media massa. Pada bulan Februari 1967 diadakan Kongres PKB pertama yang mengharapkan agar keluarga bencana sebagai program pemerintah segera dilaksanakan. Pada April 1967, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin menganggap bahwa sudah waktunya kegiatan KB direncanakan secara resmi Jakarta dengan menyelenggarakan proyek Keluarga Berencana DKI Jakarta Raya. Tanggal 16 Agustus 1967, Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia memasuki era peralihan pidato pemimpinan negara. Selama Orde Lama, organisasi pergerakan dilakukan oleh tenaga sukarela dan beroperasi secara diam-diam karena kepala negara waktu itu anti terhadap keluarga berencana. Maka dalam Orde Baru, Gerakan Keluarga Berencana diakui dan dimasukkan dalam program pemerintah. Pada Oktober 1968, berdiri Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau LKBN yang sifatnya semi pemerintah yang dalam tugasnya diawasi dan dibimbing oleh Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat, merupakan kristalisasi dan kesungguhan pemerintah dalam kebijakan keluarga berencana. Faktor yang mempengaruhi perkembangan KB di Indonesia. Sosial ekonomi. Tinggi rendahnya status sosial dan keadaan ekonomi penduduk di Indonesia akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan program KB di Indonesia. Kemajuan program KB tidak bisa lepas dari tingkat ekonomi masyarakat karena berkaitan erat dengan kemampuan untuk membeli alat kontrasepsi yang digunakan. Budaya. Sejumlah faktor budaya dapat mengaruhi klien dalam memilih metode kontrasepsi. Faktor-faktor ini meliputi salah pengertian dalam masyarakat mengenai berbagai metode, kepercayaan religius, serta budaya, tingkat pendidikan, persepsi mengenai risiko kehamilan dan status wanita. Penyedia layanan harus menyadari bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi pemilihan metode di daerah mereka dan harus memantau perubahan-perubahan yang mungkin mempengaruhi pemilihan metode. Pendidikan. Tingkat pendidikan tidak saja mempengaruhi kerelaan menggunakan kode pencernaan, tapi juga pemilihan suatu metode. Beberapa studi telah memperkirakan bahwa metode kalender lebih banyak digunakan oleh pasangan yang lebih berpendidikan. Dihipotesiskan bahwa wanita yang berpendidikan menginginkan keluarga berencana yang efektif, tapi tidak dalam untuk mengambil risiko yang terkait dengan sebagai metode kontrasepsi. Agama. Di berbagai daerah, kepercayaan religius dapat mengaruhi klien dalam memilih metode. Status wanita. Status wanita dalam masyarakat mempengaruhi kemampuan mereka memperoleh dan menggunakan berbagai metode kontrasepsi. Di daerah-daerah yang status wanita meningkat, sebagian wanita memiliki pasukan yang lebih besar untuk membayar metode yang lebih mahal serta memiliki lebih banyak suara dalam pengambilan putusan. Juga di daerah yang wanita yang lebih dihargai, mungkin hanya dapat sedikit pembatasan dalam memperoleh berbagai metode, misalnya peraturan yang mengharuskan persetujuan suami sebelum layanan KB dapat diperoleh. Tujuan program KB di Indonesia. Yang pertama, mengendalikan kelahiran dan pertambahan penduduk. Yang kedua, meningkatkan kesehatan keluarga. Dan ketiga, mengatur jarak kelahiran anak. Media massa yang diberdal saat era Orde Baru. Majalah Tempo. Peredaran majalah berita yang umumnya meliputi berita dan politik ini terjadi pada kurun waktu yang berbeda. Pemberedaran majalah Tempo terjadi pada dua periode, tepatnya pada 1982 sebagai periode pertama dan periode kedua pada 21 Juni 1994. Pemberedaran ini terjadi bersama dengan dua media cetak lainnya, yakni Editor dan Detik. Pada 1982, majalah Tempo diberdal untuk pertama kalinya. Pemberedaran dilakukan karena Tempo dianggap terlalu tajam dalam mengkritik rezim Orde Baru serta kandaran politiknya pada masa itu, yakni Partai Golkar. Media massa yang diberdal saat era Orde Baru. Harian Sinar Harapan. Sinar Harapan merupakan surat kabar Indonesia yang kembali terbit setelah diberdal pada 1986 silam. Mulanya surat kabar ini terbit perdana pada 27 April 1961 di bawah pimpinan H.G. Rorim Pandey sebagai pemimpin umum saat itu. Sinar Harapan mulai diberdal oleh pemerintah pada 2 Oktober 1965 silam. Hal ini dilakukan agar peristiwa G30 SPKI saat itu tidak diekspos secara bebas oleh media. Hanya media-media tertentu yang boleh diterbitkan, sebelum akhirnya pemerintah mengizinkan Sinar Harapan untuk terbit kembali pada 8 Oktober 1965. Harian Indonesia Raya. Surat kabar nasional ini mengalami dua kali masa penerbitan, yakni pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Pada kedua masa pemerintahan tersebut, Harian Indonesia Raya mengalami larangan terbit selama masa penerbitan pertama 1949 sampai 1968. 5 wartawannya pernah ditahan selama beberapa hari, bahkan ada yang sampai 1 bulan. Pada masa pemerintahan Orde Baru atau pada tanggal 30 Oktober 1968, Harian Indonesia Raya kembali terbit. Namun kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang ke Kue Tanaka antara tanggal 14 malam hingga 17 pagi Januari 1974 dan berakhir dengan apa yang disebut peristiwa Malari menjadi biang kerok penutupan majalah ini. Puncaknya, Indonesia Raya mengalami pencabutan surat izin cetak tanggal 21 Januari 1974.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.